Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan saya Nilo Gede Mary Aryastini dari kelas 1B dengan NIM 211021017, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Agama. Di video kali ini saya akan membahas mengenai moderasi beragama di Indonesia. Sebelum itu, apa sih itu moderasi beragama? Mari simak video berikut ini. Indonesia adalah negara yang luas dengan ribuan pulau yang terbentang dari ujung Aceh hingga ujung Papua. Dengan luas pulau mencapai 1.191 juta kilometer persegi. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Dengan nama alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara. Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keberagaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Keberagaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Keberagaman akan menjadi suatu keindahan jika adanya toleransi di setiap masyarakat Indonesia. Toleransi menjadi tombak utama untuk membangun kerukunan antar suku, ras, dan yang terpenting umat beragama di Indonesia. Di Indonesia banyak terdapat agama maupun kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Ada 6 agama resmi di Indonesia yaitu Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu, dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam. Tentunya dengan adanya hal tersebut akan memunculkan berbagai macam konflik jika setiap masyarakatnya tidak memiliki pengetahuan mengenai agamanya masing-masing. Moderasi beragama menjadi sangat dibutuhkan dalam hal ini. Apa sih itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah cara pandang atau sikap dan praktik beragama yang mengamalkan esensi ajaran-ajaran yang hakikatnya mengandung adalah nilai-nilai kemanusiaan dan menebarkan kemaslahatan bersama. Kata moderasi memiliki kolerasi dengan berbagai istilah. Dalam bahasa Inggris, kata moderasi berasal dari kata moderation, yang berarti sikap sedang atau sikap tidak berlebih-lebihan. Juga terdapat kata moderator, yang berarti ketua, of meeting, pelerai, penengah, of dispute. Kata moderation berasal dari bahasa Latin moderatio, yang berarti kesedangan, atau tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata moderasi berarti penghindaran kekerasan atau penghindaran keekstriman. Kata ini adalah serapan dari kata moderat, yang berarti sikap selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim dan kecenderungan ke arah jalan tengah. Jadi,
Ketika kata moderasi disandingkan dengan beragama, menjadi moderasi beragama. Maka istilah tersebut berarti menunjukkan pada sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam praktik beragama. Adapun pasal yang mengatur moderasi beragama yaitu pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Kandungan kebebasan beragama dan berkeyakinan ini adalah pasal hak asasi manusia atau HAM yang tegas yang diatur dalam Undang-Undang 1945. Dalam pembukaan UUD 1945, alinea ketiga berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Alinea ini memiliki arti keyakinan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan yang diraih bukan hasil perjuangan rakyat semata, tetapi juga berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Selain itu, alinea keempat memuat tentang kedaulatan Indonesia yang tercantum dalam Pancasila dengan kalimat pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Melihat ketentuan ini bukan berarti Indonesia adalah negara yang didasarkan oleh agama tertentu. Sebaliknya, Indonesia adalah negara multikultural yang di dalamnya memiliki berbagai suku, budaya, adat istiadat, dan agama. Selanjutnya, adapun konflik-konflik beragama yang terjadi di Indonesia. Dilihat dari berbagai konflik keagamaan yang terjadi di Indonesia, seperti konflik antar umat beragama di Aceh, konflik Poso, konflik Tanjung Balai, konflik Sampan, konflik Papua. Apakah Indonesia sudah menerapkan moderasi beragama? Tentu saja belum, bukan? Konflik-konflik itu terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyikapi atau menanggapi perbedaan di antara masyarakat. Masyarakat Indonesia terlalu kaku terhadap perbedaan di lingkungan mereka. Mereka membatasi diri mereka dengan orang-orang yang mereka anggap tidak sejalan dengan mereka, dan juga berbeda agama dengan mereka. Tidak adanya toleransi untuk sesuatu yang dianggap minoritas, yang dianggap lemah, dan yang dianggap rendah. Dengan itu, masyarakat Indonesia sangat membutuhkan yang namanya moderasi beragama. Moderasi beragama ini harus ditanamkan dalam diri masyarakat, khususnya untuk generasi muda yang nantinya akan menjadi pelopor dalam membentuk dan membangun bangsa yang memiliki moderasi. Moderasi ini dapat diberikan melalui pendidikan formal, pendidikan informal, ataupun pendidikan non-formal. Selain itu, pengaruh globalisasi juga sangat berpengaruh terhadap rasa moderasi beragama. Pemuda zaman sekarang lebih dikenal dengan generasi Z, yang sangat lekat dengan pengaruh globalisasi. Globalisasi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan daripada generasi sekarang, mulai dari teknologi, sistem pendidikan,
Dan juga dengan adanya globalisasi ini masyarakat dapat menyebarkan ajaran agama mereka melalui internet. Teknologi yang semakin canggih menyebabkan mudahnya mengakses informasi dari berbagai macam sumber. Namun, sangat disayangkan dengan adanya kemajuan teknologi bukannya memberikan banyak dampak positif, melainkan banyak dan dampak negatif yang ditimbulkan. Dengan adanya kemudahan akses informasi, memunculkan beberapa oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menginginkan beberapa agama menjadi terpecah belah ataupun menjadi rasis terhadap agama lain. Contohnya kasus YouTuber Muhammad Kece, yang merupakan kasus yang sempat viral karena diduga melecehkan agama Islam. Muhammad Kece merupakan YouTuber yang aktif membuat konten sejak 17 Juli 2020. Dalam kanal YouTube-nya, konten-kontennya banyak berisi seputar Islam. Melansir dari tribunnews.com, dikatakan Muhammad Kece melecehkan dan menghina kitab suci Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Dia juga menuduh hal yang bukan-bukan terhadap Nabi Muhammad SAW di dalam suatu konten ceramahnya. Selain itu, belakangan ini ada tren tes kru atau menguji seberapa renyah kulit babi dari babi guling yang umumnya dilakukan oleh masyarakat yang beragama Hindu. Yang dimana tren ini menimbulkan beberapa konflik. Bagi umat beragama lain, tren ini sangatlah menyimpang karena menurut mereka, agama Hindu itu haram karena umatnya memakan daging babi. Dari kasus tersebut dapat dilihat toleransi antar umat beragama sangatlah kurang. Mereka tidak bisa menghargai perbedaan kepercayaan yang ada di umat beragama lain. Maka dari itu, kita sebagai generasi yaitu generasi yang dipercaya bijak dalam berteknologi, bijak dalam menerima informasi, haruslah sadar dengan tindakan rasisme tersebut. Adapun solusi dari beberapa kasus ini, yaitu pemerintah harus sering memberikan sosialisasi dan lebih menekankan pendidikan etika dan moral, dan juga menanamkan mindset kepada masyarakat bahwa perbedaan bukanlah hal yang menakutkan, melainkan sesuatu yang unik. Juga untuk para pemuda khususnya sebagai generasi penerus haruslah bijak dalam berteknologi, bijak dalam menerima informasi, dan haruslah sadar dengan tindak rasisme tersebut. Kita harus pintar dalam menanggapi hal tersebut agar kerukunan antar umat beragama tetap terjaga sehingga terciptalah bangsa yang rukun, harmonis, damai, toleran sehingga kita bisa benar-benar menggapai cita-cita bersama menuju Indonesia maju. Jadi, sekian video moderasi beragama menurut pandangan saya. Saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.